Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari dari Sistem Informasi Reguler B 2018. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan materi mengenai manajemen proyek pengembangan sistem informasi. Di sini terdapat 3 materi. Yang pertama, kesimpulan, penyebab atau masalah, dan kebijakan pengembangan proyek sistem informasi. Yang kedua, membuat aktivitas kerja proyek pengembangan sistem informasi. Dan yang ketiga, yaitu membuat estimasi anggaran proyek pengembangan sistem informasi. Langsung saja di kesimpulan yang pertama, mengenai penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan proyek sistem informasi. Terdapat tipe-tipe proyek, ada 4, yaitu tipe proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Biasanya proyek ini berskala kecil, tidak melalui proses tender, dan juga pekerjaannya sejelas. Yang kedua, ide proyek ini muncul karena ada tawaran dana dari lembaga pemerintah ataupun lembaga pendidikan. Yang ketiga, proyek ini muncul karena adanya tawaran lelang, biasanya melalui proses tender, dan juga proyek ini berukuran besar dan kompleks. Dan yang keempat, proyek ini berasal dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, yaitu alasan pengembangan proyek. Nah, alasan yang pertama, pengembangan proyek dilakukan karena adanya timbul masalah, di mana di sini ada 2 kondisi. Yang pertama, sistem lama tidak lagi berfungsi dengan baik, biasanya karena ada masalah dalam pengoperasian dan juga kesalahan proses atau hasil, serta manfaat yang diperoleh dari sistem lama itu kurang. Dan yang kedua, yaitu perkembangan organisasi. Nah, organisasi biasanya menginginkan kebutuhan informasi yang lebih baik karena jumlah data yang diolah semakin banyak serta adanya perubahan prosedur kerja. Alasan yang kedua yaitu untuk meningkatkan peluang usaha. Kecepatan informasi, efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang usaha. Sehingga adanya pengembangan proyek diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi bisnis. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan. Biasanya instruksi ini berasal dari atasan. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Perkembangannya dapat berupa software maupun hardware. Semakin berjalannya waktu, teknologi ini semakin berkembang, sehingga perusahaan harus terus mengikuti bagaimana alur dari teknologi atau arus dari teknologi, sehingga perusahaan tidak tertinggal sebab saingan bisnis semakin ketat. Selanjutnya, mengenai kebijakan sistem. Kebijakan sistem merupakan kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk meraih kesempatan-kesempatan yang tidak dapat diraih pada kebijakan sistem yang lama. Nah, mengapa sih kebijakan sistem itu penting? Karena suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan juga perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan tanpa adanya kebijakan sistem dari manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Nah, proses perencanaan sistem ini terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, merencanakan proyek sistem. Yang kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Dan yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Itulah hal-hal awal yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan suatu proyek. Kita harus mengetahui penyebab atau masalah mengapa proyek itu dikembangkan, dan juga kita harus menentukan kebijakan sistem apa yang harus diberlakukan dalam proyek tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua yaitu mengenai merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek perancangan sistem informasi. Sebelum perusahaan terjun langsung dalam mengerjakan suatu proyek, perusahaan harus merencanakan
tujuannya untuk memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Selain itu juga untuk dasar pengetahuan alokasi sumber daya dan juga sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek. Nah, jenis perencanaan proyek ini terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan strategis dan juga perencanaan operasional. Perencanaan strategis ini yaitu proses penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran dan juga tujuan. Kalau perencanaan operasional yaitu untuk perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. Nah, dalam menggambarkan suatu aktivitas kerja proyek, kita membutuhkan alat bantu. Salah satu alat bantunya yaitu WBS atau Work Breakdown Structure. Di video sebelumnya saya telah menunjukkan WBS yang saya buat di sini. Nah, WBS ini merupakan sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam proses perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek itu selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya, dalam mekanisme perencanaan proyek itu dibutuhkan juga metode pengembangan sistem. Nah, ada banyak metode pengembangan sistem seperti metode RAD, SDLC, kemudian metode prototyping, dan sebagainya. Nah, setiap metode pengembangan sistem ini tentunya memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing dan dapat digunakan dalam proyek skala kecil maupun skala besar. Nah, namun pada dasarnya, pada umumnya, metode pengembangan ini memiliki tahapan seperti berikut. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu merencanakan proyek-proyek sistem. Yang kedua yaitu tahap analisis. Di sini adalah proses pendefinisian dan juga pengidentifikasi masalah. Yang ketiga yaitu proses perencanaan, perancangan sistem tampilan maupun perancangan fungsi-fungsi sistem. Yang keempat yaitu tahap implementasi, yaitu pengoperasian dan juga pengujian sistem. Dan yang terakhir yaitu tahap operasi dan pemeliharaan. Kesimpulan matematika mengenai membuat estimasi atau anggaran proyek sistem informasi. Setelah kita merencanakan aktivitas kerja proyek kita harus juga menyusun anggaran biaya mengenai proyek yang akan kita buat nantinya. Nah, membuat estimasi biaya anggaran proyek ini sangat penting karena sangat berpengaruh dalam keberlangsungan proyek. Setiap aktivitas kerja proyek itu membutuhkan biaya dari perencanaan, lalu pelaksanaan hingga pemeliharaan, sehingga membutuhkan biaya yang harus kita susun. Nah, menyusun anggaran biaya itu apa sih? Menyusun anggaran biaya itu adalah menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan untuk disusun sebagai patokan biaya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran proyek yaitu yang pertama, pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya. Yang kedua itu estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga jadwal proyek, dan yang keempat kontrak. Dalam menyusun anggaran biaya dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian dalam metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu biaya pengadaan, merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem itu dioperasikan. Yang kedua yaitu biaya persiapan operasi. Yang ketiga biaya proyek. Nah, biaya ini berhubungan dengan biaya yang untuk mengembangkan sistem tersebut, seperti biaya dalam tahap analis, biaya dalam tahap perancangan, hingga biaya dalam tahap penerapan sistem tersebut. Nah, dan yang terakhir yaitu biaya operasi dan biaya perawatan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian dan juga perawatan ini biasanya biayanya secara rutin dikeluarkan selama umur operasi sistem. Sebagai contoh estimasi anggaran proyek yang telah saya buat di video sebelumnya yaitu
Baiklah, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai penyebab atau masalah dan kebijakan mengenai proyek pengembangan sistem informasi serta membuat aktivitas kerja proyeksi pengembangan sistem informasi. Dan yang ketiga yaitu mengenai penyusunan atau pembuatan estimasi anggaran proyek. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian serta kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.